Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam BRPT, ketujuh Antam, kedelapan Inco, kesembilan Tins, ke-10 Akra, ke-11 AGI, dan terakhir ESA. Kalau di Google Finance indeks itu menguat 0,5%, tapi biasanya belum update. Kalau di sini ya sama 0,51% ke harga 6.945, menguat 35 poin dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,7 triliun. Cukup lumayan besar ya, sudah berada di atas 10 triliun hariannya untuk transaksinya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG sekarang sudah di area resisten 6.900 akhirnya tadi disentuh, 6.950 akhirnya disentuh, namun gagal bertahan. Dengan kondisi seperti ini masih kuat naik nggak? Mestinya masih kuat naik ya, tapi kemungkinan terbatas. Dan kelihatannya kemarin dia berhasil menembus trend line downtrend dan hari ini melanjutkan kenaikan. Tapi sayangnya sekarang itu di area resisten, sangat rawan bila ada terjadi koreksi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya saham-saham big cap, ya mulai pasangin trailing stop ya. Hati-hatilah minggu ini, besok terakhir ya. Perdagangan tutupan April, jadi kita cek dulu. Untuk tutupan April, oh ini ternyata ISG benar-benar menguat dan mampu ke area berapa nih high-nya? 6.971. Dan kondisi seperti ini ya cukup bagus. Akhirnya April memang bisa tutupan hijau. Kalau besok nggak koreksi, ya nggak mungkin dong besok koreksinya 2%. Dengan kondisi sekarang di 2% plus besok kalaupun 1% berarti kan tetap hijau di April, menguat 1%. Jadi cukup bagus nggak untuk ISG? Harusnya bagus, cuman ya Bapak Ibu tahulah kalau biasanya di Mei itu ya ada sell on Mei, takutnya seperti ini. Skenarionya besok ditarik lagi naik mungkin ke terlalu tinggi juga ya, 7.050 kalau bisa tutup di atas itu cukup bagus lah untuk ISG ya. Cuman harga-harga tinggi nih. Mungkin ditarik sedikit aja lagi karena mau mendekati penutupan, baru minggu depan digas seminggu, baru habis itu ada koreksinya mungkin sell on Mei. Jadi target kalau ini jalan ya, mungkin 2% lagi naik. Kalau kuat ya kita lihat aja nanti sore asing masih net buy nggak. Kalau masih net buy di atas 1 triliun sih, kemungkinan untuk minggu depan ditarik sampai 7.130 itu bisa ada peluang ya, ditarik habis itu ada koreksi. Bisa jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1.000, terkoreksi 2,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco kalau kondisi seperti ini indikasinya udah mulai kurang oke. Dia udah nutup gap juga dan malah turun. Kalau dia habis nutup gap dan turun lagi, itu sinyal kurang bagus. Tapi kalau digambar ya ini kan bisa jadi pola pattern flag ya. Kuncinya EMA 60-nya hidupkan dulu ya. Di mana? Oh, di atas. Ya jangan turun lagi dari 970. Tuh konfirmasinya. Kalau mau aman ya harusnya nggak lebih turunnya itu dari 970. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau kondisi seperti ini sudah kelihatan dia itu lagi downtrend. Uptrend channelnya juga dipatahkan. Yang ditarik dari Agustus nih udah patah ya. Ini dia juga mencoba menembus, gagal dan turun, dan kemudian dia membentuk lower high lagi. Ya kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa main tradingnya jangka pendek aja. Tektok-tektok, beli support, mantul, jual. Seperti itu. Kalau untuk jangka menengah ya Bapak Ibu harus pakai strategi average down, ditambah, jangan sekali langsung lamsam dengan kondisi seperti ini karena trend uptrendnya sudah patah. Jadi peluang untuk dia turun lebih dalam tuh besar, apalagi dia terus membentuk lower high lower low, satu lower high satu lower low, dua lower high dua lower low. Nah hati-hati, pokoknya kunci ini 970 untuk tren jangka pendek ya, pakai stop loss ya turun dari 970. Kalau untuk jangka menengah beda lagi strateginya, untuk jangka panjang beda lagi strateginya, seperti itu ya. Jadi banyak strategi lah bagaimana cari profit. Kalau mau main cepet tuh ya scalping, harus juga mepet, cut lossnya mepet. Jangan berharap cepat profit tapi pas nggak sesuai dengan plan, Bapak Ibu nggak mau cut loss ya sangat beresiko. Apalagi di saham-saham volatilitas tinggi seperti yang saya ajarkan di kelas scalping ya,
harus ada strateginya yang seperti yang saya gunakan, itu ikutin aja. Jadi menyesuaikan ke depannya Bapak Ibu lebih pengalaman ya, lebih cepat juga, lebih bisa lah menganalisanya, lebih paham dan bisa mandiri. Kalau Bapak Ibu tertarik, di tanggal 28 Mei nanti saya akan adakan kelas scalping dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya. Yang penting mau belajar, ikutin aja pola yang saya buat, teknik yang saya ajarkan, ya harusnya bisa profit ya. Setiap hari juga potensi bisa dapat profit tuh dari 2 sampai 3 saham tuh sangat ada. Jadi seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 314, terkoreksi 0,63%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa kondisi seperti ini dia itu masih bagus. Selama di atas 300 masih bagus. Apakah ini dia membentuk lower high lower low? Enggak, masih konsolidasi, ini kelihatan. Memang kalau dilihat seperti ini ya ini ada lower high 2 udah. Tapi kan yang penting jangan turun dari 300. Sama aja kuncinya 300. Tapi kelihatannya untuk Elsa itu konsolidasi. Supportnya 300, resistennya 330. Yang offset sedikit nih ya bisa kasih toleransi lah. Pokoknya di atas 320 tuh udah sinyal bagus untuk Elsa ya, 330. Pokoknya jangan turun lah. Kelihatan juga dia tuh terus mempertahankan supportnya 310. Mestinya sih besok rebound. Kalau mau bagus ya rebound untuk Elsa. Bisa diperhatikan untuk Elsa besok. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1430, terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas bagus. Dengan kondisi seperti ini, pola ascending triangle-nya ini juga bagus. Harusnya dengan kondisi seperti ini nggak turun lagi dari 1400 untuk Pegas ya. Ini dia lagi konsolidasi ya, wajar lah. Habis break lalu habis naik cukup tinggi kan dari 1355 naiknya ke 1405, berarti naiknya 135 poin, berarti hampir 10% naik dan ada koreksi, itu wajar. Hold aja. Aman selama di atas 1400 untuk Pegas. Bahkan Pegas ini kalau jalan nantinya target saya itu 1500 1600 lah, semoga disentuh untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 760, terkoreksi 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO ini nggak ngasih koreksi atau nggak ngasih swing low ya, terus naik dia ya kan. Kalau kondisi seperti ini tetap aja pakai 700 support kuatnya ya. Kalau dapat di area itu spek buy-nya bagus. Bisa jadi nanti untuk PGO ini gagal menembus 780 dan dia turun 1-2 hari ke depan atau minggu depan konsolidasi. Harusnya dengan kondisi seperti ini PGO akan menjaga supportnya 700. Pakai aja 700 support PGO untuk tren jangka pendek. Jadi seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.980, terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA lihat besok kalau tutup di atas 4.000 ada sinyal bagus lah. Ini kan dia lagi mencoba menembus lagi 4.000-nya level psikologisnya. Kalau dilihat kondisi seperti ini support kuatnya tetap saya pakai 3.800. Memang harga 4.000 tuh harga psikologis, tapi harga-harga nanggung dengan kondisi seperti ini. Karena kalau dilihat view lebih panjang, itu bisa seperti ini gambarannya. Dia itu bergerak di 3.800 sampai 4.200, naiknya 400 poin tektok-tektoknya. Nah, bisa jadi nanti itu dia turun. Lihat besok. Kalau besok kembali ke atas 4.000 bagus. Kalau mau trading cepat di area ini ya, kalau besok tembus 4.000 tuh beli. Kalau dia turun lagi stop loss atau average down di 3.800. Itu aja. Untuk MDK sepertinya konsolidasi. Kalau gagal besok lanjut koreksi ya siap-siap 3.800 itu harga menarik untuk spek buy untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup 830 menguat 1,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT juga bagus. Pola double bottomnya juga sempurna. Pergerakannya juga bagus. 850 ditembus baru siap uptrend. Ya nggak usah 840 tembus siap-siap uptrend. Kondisi seperti ini Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Untuk tren jangka pendek jangan turun dari 800. Itu aja. Kalau dia turun 800 ya konsolidasi lagi di bawah lagi sampai ke 760 lagi. Itu aja untuk BRPT. Bisa seperti ini pergerakannya. Kalau mau bagus ya koreksinya nggak lebih dari 800. Kalau misalnya besok ada profit taking
Tapi kalau besok tembus 840 itu menarik tuh. Cuman beli harga-harga atas dengan kondisi ISG yang sudah harga-harga puncak juga sangat beresiko tuh ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk ber-PT? Memang sekarang tuh harga-harga nanggung, harga-harga tinggi, mau masuk takutnya turun kan, tapi nggak masuk tiba-tiba ditarik naik. Nah itu gimana caranya bisa lihat dengan bid offer. Tapi kalau melihat bid offer tuh trading cepet. Kalau dapat 2% 3% bungkus. Seperti itu. Untuk ber-PT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2080 menguat 1,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam nih juga antara benar-benar mau naik atau nanti tiba-tiba ada guyuran, karena dia itu naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini yang penting jangan turun dari 2000. Harga sekarang memang harga tanggung, masuk silahkan. Mau pakai strategi average down juga boleh. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau sampai jebol 2000 tuh bisa jadi pola dead cat bond untuk tren jangka pendeknya. Kan dia lagi uptrend nih. Atau pola rising wedge juga bisa nih gambarannya. Nah ya, kalau di sini juga bisa atur yang mana penglihatan Bapak Ibu aja. Gak ada yang salah gambar tuh ya. Yang penting punya plan. Kalau kondisi seperti ini pakai aja 2000 level psikologisnya, jebol itu tinggalin kalau mau. Tapi memang harga sekarang tuh harga tanggung untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Inco ini bagus pergerakannya, 6.400 itu jadi support yang harus dijaga. Kalau dilihat kondisi seperti ini, Inco itu lagi konsolidasi juga mencoba menembus 6.400, gagal tuh koreksi lagi. Ya konsolidasi dengan kondisi seperti ini, kalau bisa besok langsung rebound. Tutup di atas 6.800 tuh bagus. Kalau mau spek buy ya semestinya di area bawah ya, 6.400, 6.500. Hari ini nih mungkin ada yang jualan, beli 2-3 hari yang lalu atau minggu lalu di 6.400 6.500 ke 6.800 hari ini atau 6.700 mereka jualan. Mungkin ada yang profit 2% sampai 3% bungkus ya, seperti itu. Karena ya tergantung masing-masing lah bagaimana untuk strateginya. Ada yang profitnya maunya besar 100% atau minimal 20%, ada juga. Ada yang mau cari profit mungkin 2%, 3%, tapi sering, cepat, dan konsisten. Tradingnya jangka pendek ada juga ya. Di bursa ini bermacam-macam strategi atau bermacam-macam target profit orang. Ada yang 1%, ada yang 2%. Tergantung kenyamanan masing-masing, tergantung profil resiko masing-masing. Gak bisa juga kita mengharuskan seperti Pak Lo Keng Hong bilang, kalau trading tuh uang receh ya, tapi banyak juga yang trading yang sudah menghasilkan, yang mungkin dari uangnya mungkin dari receh, dari 2 juta, 3 juta, bahkan jadi puluhan juta, ratusan juta, miliaran ada. Cuman memang gak ke up aja kan, yang digadang-gadangkan tuh investor. Tapi yang seperti Pak Lo Keng Hong juga ya nggak terlalu banyak orang juga kan. Yang terkenalnya ya paling Pak Lo Keng Hong dan beberapa. Ya sama, nggak ada yang salah di pasar modal nih. Strategi apapun bisa digunakan. Yang penting Bapak Ibu nyaman. Jadi kalau ada yang bilang trading itu memperkaya sekuritas, yang nggak masalah juga. Yang penting kita dapat benefitnya juga. Bisa trading cepat. Yang penting tuh aplikasi OLT-nya bagus, kita bisa cari profit cepat juga, ya nggak masalah. Nggak usah hitung-hitung memperkaya. Kalau dapat 1% aja bagi 2, setengahnya untuk sekuritas dan fee 10.000, setengahnya buat kita. Kalau setiap hari dapat 1% aja udah. Hitung-hitungan seperti itu. Kalau yang bilang itu kan kalau konsisten, ya kalau Bapak Ibu belajar terus bisa konsisten, ya bisa. Ya kita hitung-hitungannya 0,5% aja. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak menjelekkan strategi lain, berarti pikirannya tuh masih kurang terbuka ya. Yang dipegangnya ya gaya trading dia, padahal banyak cara untuk mencari profit di pasar modal. Jadi jangan terlalu menjelekkan strategi orang lain. Kalau menurut orang lain itu nyaman dan dia bisa menghasilkan, ya nggak masalah. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1010, terkoreksi 1,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TINS kemarin open gap up dan turun nutup gap. Kayaknya sih besok harus rebound, jangan turun dari 1000. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat support quote-nya ya pakai aja 980. Gak perlu pakai low bawah ini nih. Tinggalin aja, pokoknya itu ada pola cup and handle. Kalau dia jebol 980 atau 990-nya,
besok harus rebound. Jangan nutup gap lah kalau mau bagus ya. Besok langsung hijau. Kalau nutup gap tuh agak rawan menurut saya ya. Kalau memang mau bagus besok harus rebound. Untuk TINS seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1615, terkoreksi 0,61%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Akra udah ada memberikan sinyal yang kurang oke. Kenapa? Karena candle hammer terbalik dan ya memang hampir all time high ya dia. All time high-nya tuh 1695 dan hari ini 1670 dan dia sudah membentuk candle hammer terbalik. Agak rawan ya. Kita lihat di mana supportnya kondisi seperti ini 1600, 1550 tetap itu aja pakai seri untuk support. Kira-kira di sini ada pantulan nggak? Kalau ada pantulan sih bagus. Kalau jebol itu tinggalin aja, out aja udah. Akra. Jadi saya juga tadi ada profit taking Akra, beli waktu itu 2 minggu yang lalu tuh di 1580. Beli atas nih, saya juga infokan di grup. Ini kita beli atas ya. Hati-hati kalau bisa profit ya 3 sampai 5% bungkus. Beli atas dan tadi lumayan saya dapat profit, ya udahlah bungkus saja ya. Dalnya merah kurang oke. Jadi seperti itu. Untuk Akra apakah saya akan beli lagi? Nanti lihat di area saya beli di 1580 sampai 1550 itu ada buying power nggak? Kalau ada coba masuk. Kalau dilihat volume memang meningkat, cuman candlenya yang kurang oke hari ini. Tutupannya kurang bagus. Seperti itu untuk Akra, lebih baik wait and see dulu. Kalau nekat beli ya jauh dari support ya, supportnya 1550. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1910, terkoreksi 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. AGI hati-hati, dia sudah membentuk lower high, memang bisa double bottom, tapi sangat perlu hati-hati kalau jebol 19 atau 1880. Nah, hati-hati ya, turun dari ini jelek lah. Karena dia sudah membentuk 2 lower high, memang belum membentuk 2 lower low. Kalau dari sini ya harus di sini lower low. Jadi kalau dia jebol 1890, 1880, indikasinya jelek dan bisa jadi pola import and shoulder juga. Ada pola juga head and shoulder dan target turunnya bisa dalam tuh 1600 1500 untuk AGI. Jadi kurang oke lah untuk pergerakannya untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 720, terkoreksi 2,04%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA nih yang penting jangan turun dari 700. Turun dari itu sih jelek. Ini kemungkinan bisa konsolidasi. Kelihatannya juga buangannya dengan volume kecil. Dan ya dia tuh naik turunnya itu dari 700 ke 750. Tektok aja area itu. Ya itu bisa dimanfaatin untuk scalping, untuk ODT, fast trade. Jangan swing panjang deh. Jangan banyak berharap profit lebih dari 5% sampai 10% lebih. Pokoknya dapat 3 sampai 4% atau 5% tuh udah maksimal dia ngasih profit. Kondisi seperti ini. Di grup itu sudah saya infokan seperti itu. Dapat support jual bungkus ya. Beli itu di 700, 680 kemarin waktu di ARB itu beli. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Untuk ESA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.